Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan guru yang profesional. Kata profesional seringkali digunakan dalam arti yang kurang tepat. Beberapa orang mengartikan sebagai bayaran atau lawan dari kata amatir. Misalnya, dulu Ali bermain musik sebagai hobi atau sebagai pemusik amatir. Maksudnya tidak dibayar. Tetapi sekarang ia pemusik profesional di hotel. Maksudnya pemain bayaran. Sebetulnya bukan itu arti yang utama. Kata profesional menjadi populer pada awal abad ke-20 ketika seorang dokter di Amerika Serikat menyusun kurikulum untuk Akademi Pendidikan Perawat. Kurikulum ini memperkenalkan jabatan perawat sebagai profesi, yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus, bersifat melayani manusia tanpa pembedaan dan berlaku seumur hidup. Pemikiran dasar itu di kemudian hari berkembang lagi dengan rincian syarat-syarat sebagai profesi. Pertama, sebuah pekerjaan disebut profesi bila ada pendidikan yang baku dan sinabung. Kedua, ilmu yang mendasari pekerjaan itu bersifat otonom dan dikembangkan oleh orang-orang dari ilmu yang bersangkutan. Ketiga, profesi merupakan suatu pekerjaan yang semata-mata tidak mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada umat manusia tanpa pembedaan. Keempat, sebagai seorang profesional, dia akan terus belajar seumur hidup sambil meneliti dan mengembangkan ilmunya. Kelima, insan profesional terikat secara moral dalam hubungan kesejawatan dan menyepakati kode etik profesi, dalam arti bahwa ia terbuka untuk ditilik dan dikoreksi oleh rekan seprofesi. Melihat ketentuan itu, maka tidak tiap pekerjaan disebut profesi. Sejauh ini yang tergolong profesi adalah guru, perawat, dokter, peneliti, pengacara, wartawan, pekerja sosial, arsitek, psikolog, akuntan, asisten apoteker, analisis laboratorium, sastrawan, pendeta, manajer, konselor, dan beberapa lainnya. Setiap profesi itu kemudian menetapkan nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh insan profesi itu dalam menjalankan pekerjaan. Ini disebut kode etik atau kode kehormatan. Misalnya, jika seorang guru menganak-emaskan seorang murid dan menaikkan nilai ujian dari kenyataan yang sesungguhnya, maka guru itu melanggar kehormatan profesinya, sebab perbuatan itu melanggar prinsip pendidikan. Pelanggaran itu bukanlah urusan polisi atau pengadilan, melainkan urusan intern kesejawatan. Para rekan gurulah yang perlu menegur kekeliruan itu. Jadi, profesional berarti melakukan profesi sesuai dengan keyakinan dan kehormatan profesi itu. Seorang ahli bedah yang profesional tidak akan menetapkan pasiennya untuk dibedah, kecuali jika itu betul-betul demi kebaikan pasien itu. Lagi pula, seandainya itu betul-betul perlu, maka ia akan memberi kebebasan kepada pasiennya untuk meminta pendapat kedua atau second opinion dari dokter bedah yang lain. Profesional di sini berarti mengutamakan kepentingan pihak yang kita layani. Profesional juga berarti mengutamakan mutu dan disiplin kerja. Misalnya, seorang pendeta membuka jam konseling dari pukul 7 hingga 10 pagi. Namun, ketika kita datang pukul 7, ia belum ada. Lalu kita datang lagi pukul 8. Ternyata ia sedang makan.
Ketika kita datang lagi pukul 9, ternyata ia sudah pulang. Itu contoh cara kerja yang tidak profesional. Bahkan sebenarnya kata profesional mengandung arti yang jauh lebih dalam. Kata profesi atau profession berasal dari kata kerja to profess yang berarti mengaku. Kata mengaku tidak digunakan secara sembarangan. Walaupun 2 kali 2 sama dengan 4 adalah fakta, namun kita tidak berkata saya mengaku 2 kali 2 sama dengan 4. Kita juga tidak berkata saya mengaku bahwa Tomohon terletak dekat Manado. Walaupun itu benar, mengaku adalah meyakini sesuatu kebenaran sedemikian rupa hingga kita bersaksi tentang keyakinan dan menjadikan keyakinan itu sebagai ikrar. Dalam 1 Timotius 6 ayat 13 tertulis bahwa Tuhan Yesus telah mengikrarkan ikrar yang benar. Dalam Alkitab Yunani ditulis bahwa Yesus Murterur Santos Kalen homologian. Kata marture santos berasal dari kata martureo atau bersaksi. Dari situ lahir kata martus atau martir atau syahid. Sedangkan homologian berasal dari kata homologeo atau mengaku. Ayat ini memperlihatkan kedalaman arti perbuatan mengaku. Mengaku adalah bersaksi tentang suatu kebenaran yang bisa berakibat besar, bahkan bisa berakibat pengorbanan nyawa. Mengaku adalah perbuatan yang menyangkut keseluruhan diri dan keseantaran hidup. Itulah juga makna yang terdalam dari to profess atau profession. To profess adalah mengaku dengan seluruh eksistensi, dengan menanggung konsekuensi, dan dengan sepenuh hati. Sebab itu, profesi berarti pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa, serta bersedia menanggung konsekuensi sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi itu. Apa artinya kalau kita sebagai masyarakat menyebut guru sebagai profesi? Pertama, kita tidak menganggap guru sekadar sebagai orang yang mencari nafkah, tetapi yang utama adalah sebagai pendidik yang menghantar keluar sebuah generasi dari ketidaktahuan dan ketidakdewasaan. Kedua, kita tidak menganggap guru sekadar pegawai. Hubungan antara pengurus sekolah dengan guru bukan hubungan majikan ke pegawai atau atasan ke bawahan, melainkan hubungan mitra. Ketiga, kita mau membayar uang sekolah tanpa menawar, supaya dengan demikian kita memberi jaminan hidup yang menggambarkan sikap menghargai. Apa artinya bagi kita sebagai guru kalau kita menganggap pekerjaan kita adalah profesi? Pertama, kita melakukan pekerjaan ini bukan semata-mata karena pembayarannya, melainkan karena kita mengaku luhurnya perbuatan mendidik. Kedua, kita melakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati dan keseluruhan diri, dengan tekun dan setia, dengan mutu dan disiplin. Ketiga, kita menjunjung martabat profesi guru dengan menunjukkan perilaku dan kinerja yang sesuai dengan martabat itu. Guru yang profesional adalah guru yang mengajar bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai kesempatan, bukan sebagai mata pencarian melainkan sebagai panggilan hidup, bukan dengan setengah hati melainkan dengan sepenuh hati, bukan asal jadi melainkan dengan kesungguhan, bukan hanya dengan otak melainkan juga dengan hati sanubari. Bagi guru profesional, mengajar adalah bagian dari dirinya. Bahkan mengajar adalah dirinya. Seorang mantan guru saya menulis, kadang-kadang saya bangun pagi dengan perasaan kagum. Bukan main untuk mengajar. Ternyata saya dibayar. Padahal tanpa bayar pun saya mau mengajar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat memaknai arti kata profesional. Biarlah kami dapat bekerja dan juga melayani Tuhan dengan profesional, dan kami pun dapat menghargai orang-orang yang bekerja secara profesional. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.